Pada zaman Ya'juj Ma'juj, banyak kaum muslimin yang menderita, hidup serba susah dan sengsara. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal karena sulit mendapatkan makanan dan air. Semua tanaman dan air habis dilalap oleh Ya'juj Ma'juj. Karena itu, kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa alaihissalam mengungsi ke Gunung Tur untuk menyelamatkan diri dari kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Di gunung itu pun kaum muslimin lama-kelamaan juga kesulitan makanan. Persediaan bekal yang dibawanya habis. Untuk turun ke gunung tidak mungkin. Di samping tidak ada makanan, di bawah juga khawatir akan menjadi mangsa Ya'juj Ma'juj. Akhirnya satu-satunya jalan adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kemudian berdoa kepada Allah agar Ya'juj Ma'juj dimusnahkan. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa dan kaum muslimin tersebut dengan menurunkan ulat yang banyak sekali untuk menggerogoti leher Ya'juj Ma'juj. Ada yang berpendapat Allah menurunkan penyakit hidung pada Ya'juj Ma'juj. Dalam waktu singkat, seluruh Ya'juj Ma'juj mati secara bersamaan. Tidak ada yang tersisa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa matinya Ya'juj Ma'juj itu disebabkan amukan angin taupan, yaitu angin yang pernah digunakan untuk membinasakan kaum Ad. Akibat dari besarnya tiupan angin tersebut, dalam waktu 1 jam, Ya'juj Ma'juj sudah mati semua, tidak ada yang tersisa. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kemudian bersyukur kepada Allah atas pertolongannya. Namun mereka masih dihadapkan oleh kesulitan yang lain, yaitu banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj yang berserakan di mana-mana. Apalagi bangkai-bangkai tersebut sudah membusuk yang baunya menusuk hidung. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa kepada Allah agar bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dihilangkan dari permukaan bumi. Tidak begitu lama doa mereka dikabulkan. Allah mengutus ribuan burung yang besarnya seperti unta. Burung-burung ini menyambar setiap bangkai Ya'juj Ma'juj sampai habis, tidak tersisa. Lalu bangkai-bangkai dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dibuang di tengah samudera, kemudian dimakan oleh ikan sampai ikan-ikan yang ada di samudera menjadi gemuk-gemuk karena belum pernah menemukan makanan daging yang begitu banyaknya. Melihat adanya pertolongan Allah ini, Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin memanjatkan syukur kepadanya. Namun masih ada lagi masalah yang mengharuskan memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah, yaitu banyaknya kotoran tahi yang ditinggalkan oleh Ya'juj Ma'juj. Kotoran ini berserakan di mana-mana. Hampir tidak ada tempat yang tidak dikotori oleh Ya'juj Ma'juj. Untuk itu, Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa lagi kepada Allah, memohon diberi pertolongan agar permukaan bumi ini bersih dari kotoran Ya'juj Ma'juj. Allah lalu menurunkan hujan yang lebat sekali. Akhirnya dalam waktu singkat kotoran-kotoran Ya'juj Ma'juj ini hilang dari permukaan bumi, terbawa oleh air hujan. Ada sebagian mufasir mengatakan bahwa busuknya kotoran Ya'juj Ma'juj ini 7 tahun baru bisa hilang. Seluruh peristiwa tadi telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Ketika Ya'juj Ma'juj dikirim oleh Allah, mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. Barisan muka mereka melalui danau Tigris, lalu mereka meminum air danau tersebut sampai habis. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa di sini dulu pernah ada air. Nabi Isa dan kawan-kawannya terkepung oleh Ya'juj Ma'juj sampai kekurangan makanan, sehingga sebuah kepala sapi bagi masing-masing mereka lebih berharga dibandingkan dengan 100 dinar bagi setiap orang di hari itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kawan-kawannya berdoa supaya Ya'juj Ma'juj binasa. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka penyakit hidung kepada Ya'juj Ma'juj. Maka di waktu pagi mereka mati semuanya sekaligus. Selanjutnya Nabi Isa dan kawan-kawannya turun dari bukit Tur ke dalam negeri, dan didapatinya sudah tidak ada tempat terluang sejengkal pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa dan kawan-kawannya selanjutnya berdoa kepada Allah supaya bangkai Ya'juj Ma'juj itu dihilangkan. Allah lalu mengirim burung-burung yang besarnya seperti unta. Kemudian disambarlah bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dan dilemparkan ke tempat yang dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah menurunkan hujan lebat yang tidak membuyarkan sebuah rumah pun yang terbuat dari tanah liat dan bulu onta. Maksudnya dapat menghanyutkan seluruh kotoran Ya'juj Ma'juj yang masih ada, lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca. Sesudah itu kemudian bumi diperintahkan, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan
dan kembalikanlah keberkatanmu. Maka pada saat itu sekumpulan orang yang kenyang karena memakan sebuah delima, dan mereka dapat berteduh kulitnya, rezekinya mereka penuh dengan berkah, sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. Dalam keadaan seperti ini, Allah mengirimkan angin baik dan melalui ketiak mereka, maka diambillah nyawa setiap orang beriman dan setiap orang muslim. Akhirnya tinggallah orang-orang jahat bercampur baur seperti kimar, artinya tidak tahu malu. Maka dikala itulah terjadi kiamat. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu kehidupan kaum muslimin semakin baik, semakin aman dan tentram, bahagia, dan rezekinya penuh dengan berkah, sampai-sampai makan kurma satu sudah kenyang. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam menjalankan syariah Rasulullah SAW dalam menata kehidupan masyarakat Islam, dan banyak juga orang kafir yang masuk Islam setelah melihat kebenaran ajaran-ajarannya. Di mana-mana tampak kerukunan, ketentraman, dan kedamaian umat jarang terjadi. Kejahatan dan penganiayaan yang ada adalah kesatuan dan persatuan umat dalam mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masa seperti ini amatlah singkat dan tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama ditunggu Nabi Isa alaihissalam.